Ruang di depannya berfluktuasi ketika Wang Lin melangkah keluar dan menatap Mo Yang yang tewas. Dia menunjuk beberapa titik di tubuh Mo Yang sebelum meraih tubuh itu dan menghilang. Wang Lin muncul dari kehampaan di kamarnya dan duduk bersila, tangan kanannya melambai dan tubuh Mo Yang mendarat di lantai. Tatapannya memeriksa tubuh Mo Yang dan tertuju pada dahinya. Tangannya membentuk segel dan api iblis muncul di tangannya, lalu menunjuk ke tubuh itu dan berkata, "Bakar." Segera api iblis melayang ke tubuh Mo Yang dan mengelilinginya. Terdengar serangkaian suara retakan dan letupan saat tubuh Mo Yang meleleh dengan cepat. Selama pertarungan sebelumnya, ketika Mo Yang menyentuh dahinya, Wang Lin merasakan bahaya. Dia belum pernah merasakan bahaya semacam ini. Setelah berhasil menguasai energi pembantaian, bahkan seorang kultivator asken dan tingkat menengah tidak dapat menimbulkan aura berbahaya seperti itu. Benda itu samar menembus lebih dari 3.000 lapisan segel kehidupan dan menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Hal ini membuat Wang Lin merasa bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dia sangat terkejut, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur sejenak saat itu dan membiarkan Mo Yang pergi. Tubuh Mo Yang perlahan mencair, memperlihatkan jiwa asalnya yang dikelilingi kabut hitam. Matanya yang tertutup rapat tidak dapat bergerak di dalam api iblis. Mata Wang Lin mulai memeriksa jiwa Mo Yang dan tiba-tiba menyipit saat memeriksa dahinya. Ada garis biru samar yang tampak berkedip. Garis biru itu adalah pedang yang telah menyusut berkali-kali. Saat melihat garis biru itu, Wang Lin terkejut. Perasaan berhadapan langsung dengan pedang suci Ling Tianhou muncul di benaknya. Ling Tianhou. Gumam Wang Lin dengan tatapannya menjadi serius. Ia ingat. Saat itu, Ling Tianhou memberikan senjata penyelamat hidup bagi 12 murid pedang. Garis biru ini adalah energi pedang. Tidak heran itu bisa membuatku merasakan bahaya yang langsung menembus segel kehidupanku. Senjata bagus ini akan menjadi milikku, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Dia memejamkan matanya, dan cahaya muncul di atas kepalanya saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dan segel kehidupan menjadi seperti armor yang melindungi dan mengelilingi jiwanya. Wang Lin merenung sesaat sebelum memuntahkan api asal yang menyatu dengan api iblis membuat api iblis mulai membakar lebih kuat. Jiwa asal Mo Yang menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia ingin melawan, tapi segel kehidupan telah menguncinya. Jiwa asal Wang Lin dengan hati-hati mengendalikan api iblis untuk menghindari energi pedang sambil terus menggerogoti jiwa Mo Yang. Setelah beberapa waktu, jiwa Mo Yang akhirnya hancur menjadi sekelompok bintik-bintik cahaya biru. Dan garis biru tipis itu melayang di antara bintik-bintik cahaya biru itu. Pecahan jiwa Mo Yang dilahap oleh Wang Lin untuk memulihkan semua energi yang telah digunakannya, sebelum menatap garis biru itu sejenak lalu melahapnya. Wang Lin duduk bersila selama 3 hari. Pada malam hari ketiga, Wang Lin membuka matanya, ada bayangan berbentuk pedang melintas di matanya. Sementara itu Mo Lihai sedang duduk di luar kamar Wang Lin. Dia telah duduk di sana selama 3 hari. Dengan semakin dekatnya kompetisi Jenderal Iblis, dia menjadi semakin cemas. Dia tahu Wang Lin telah meletakkan batasan di kamarnya dan tidak dapat masuk, karena dia tidak ingin orang lain mengganggunya. Besok adalah hari kompetisi Jenderal Iblis, dan itu akan menjadi pertarungan yang menggerikan. Kegelisahan Mo Lihai sudah mencapai puncaknya. Jika Wang Lin masih tidak keluar hari ini, maka dia akan kehilangan kesempatan bertanding besok. Dia ragu sejenak lalu melangkah menuju kamar Wang Lin dan mengirimkan suaranya, "Saudara Wang." Tepat pada saat ini, kabut hitam yang menutupi ruangan mulai bergerak dan sebuah pusaran terbentuk. Semua kabut hitam terseret ke arah pusaran itu. Dalam sekejap, kabut hitam itu lenyap tanpa bekas. Mo Lihai menampakkan ekspresi gembira saat dia berhenti di luar ruangan dan menatap ke dalam. Pintu didorong terbuka dan Wang Lin berjalan keluar. Mata Mo Lihai dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin saat ini nampak sekali lagi berbeda dari sebelumnya. Dia saat ini memiliki aura seorang guru besar. Dan perasaan ini memenuhi pikiran Mo Lihai. "Kau terluka," kata Wang Lin. Mo Lihai menghela napas getir. "Aku kalah melawan Mo Fei." Mo Fei sangat kuat. Dia mampu menahan 10 tinju penghancurku, dan 100 gelombang laut milikku dipantulkan kembali padaku dengan mantra cakram berputar. Cakram itulah yang membuatku kalah, kata Mo Lihai. "Cakram berputar?" gumam Wang Lin, sedikit mengernyit. Mo Fei dianggap nomor 1 di antara para Jenderal Iblis, dan jurusnya sangat misterius. Setelah ia menjadi Jenderal Iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga,
Tidak ada seorang pun yang mampu memaksanya untuk menggunakan mantra kedua selain cakram berputar. Kata Molihai menghela napas getir dan melanjutkan, mantra cakram berputar ini memiliki kekuatan untuk memantulkan semua mantra. Ini sangat kuat. Aku bahkan telah menggunakan jurus pembakar iblis yang diajarkan oleh Kaisar Iblis. Dengan itu aku mampu menembus 17 lapisan cakram berputar. Namun akhirnya dikalahkan. Saudara Wang, aku sudah membuat kesepakatan dengan Mo Fei. Yang kalah akan menyerah dalam kompetisi Jenderal Iblis. Apakah aku bisa mendapatkan posisi wakil panglima tertinggi? Semuanya tergantung pada Saudara Wang. Kata Molihai dengan getir. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Wang Lin dengan tenang. Molihai menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak Saudara Wang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama, kata Molihai lalu pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, suara genderang bergema di seluruh kota setan langit. Semua orang di kota setan langit tahu bahwa akan ada kompetisi jenderal. Satu persatu para jenderal iblis menuju kota kekaisaran. Kedelapan gerbang kota kekaisaran dibuka. Banyak prajurit iblis ditempatkan di gerbang untuk menyambut para jenderal iblis sebelum membiarkan mereka masuk. Pertarungan hari ini akan berlangsung di arena seluas 10.000 kaki dekat gerbang setan langit. Ada formasi kuat yang melindunginya, jadi tidak akan mudah dihancurkan. Di bagian timur lapangan terdapat tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Banyak pejabat kota setan langit muncul dan duduk di sana. Hanya ada satu kursi besar di atas, dan itu untuk Kaisar Iblis. 8 kursi teratas lainnya untuk panglima tertinggi, dan 4 kursi di bawahnya untuk wakil panglima tertinggi. Tak lama kemudian semua kursi telah terisi kecuali kursi Kaisar, panglima tertinggi, dan wakil panglima tertinggi. Suara percakapan mulai terdengar. Kali ini Jenderal Iblis Mo Fei pasti akan menduduki peringkat nomor 1. Tidak akan ada ketegangan. Belum tentu, Jenderal Iblis Xi Xiao memiliki kultivasi surgawi. Dia juga menemukan penolong yang luar biasa. Jangan remehkan Jenderal Iblis Mo Lihai. Kultivasi orang itu sangat mengejutkan, dan dia memiliki mantra yang kuat. Mo Lihai, kalian mungkin tidak tahu. Dia bertarung dengan Mo Fei dan kalah. Mereka sepakat bahwa yang kalah tidak dapat mengikuti kompetisi hari ini. Selain mereka bertiga, ada Jenderal Iblis Yusen. Dikabarkan jurus pembantaian Jenderal Iblis Yusen telah mencapai puncaknya. Dia adalah satu-satunya orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Iblis Api. Jika dia muncul, dia pasti akan menimbulkan badai. Ada juga Jenderal Iblis Mo Wen. Jurusnya sangat istimewa. Dia mewarisinya dari Danau Naga. Orang itu biasanya rendah hati, jadi tidak ada yang tahu kekuatan penuhnya. Hari ini aku berharap bisa melihat seperti apa mantranya. Semuanya. Jangan lupakan Jenderal Iblis peringkat 4 dari 300 tahun lalu. Iblis abadi Xielian. Xielan, satu-satunya wanita di antara para Jenderal Iblis. Kalau dia tidak terluka, Mo Fei mungkin tidak akan mendapat juara pertama. Saat suara percakapan itu terdengar, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Dia bergerak sangat cepat sehingga menciptakan bayangan sebelum memukul genderang. Suara dari genderang bergema di arena, menyebabkan semua pembicaraan terhenti. Tak lama kemudian 8 sinar cahaya melesat dari kejauhan. 6 wakil panglima tertinggi mendarat dari langit, dan duduk di lantai tertinggi kedua, di bagian tempat duduk utara dan selatan. Wajah wakil panglima Xuanmo nampak pucat, dia memejamkan matanya dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mereka berenam mendarat, suara gemuruh genderang yang bahkan lebih keras bergema di seluruh kota setan langit. 8 panglima tertinggi berjalan menuju arena. Di antara ke-8 orang itu, ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kemunculan ke-8 orang itu segera menarik perhatian semua orang. Suara ketiga genderang kembali bergema lebih dahsyat dari sebelumnya, dan pandangan semua orang tertuju ke satu tempat. Itu adalah kursi besar kosong di bagian paling atas. Tepat pada saat ini, Bei Hong, seorang pria yang mengenakan baju besi emas berjalan keluar dari istana. Matanya menyapu arena sebelum berteriak, "Jenderal Iblis, keluarlah!" Saat suaranya bergema, semua gerbang terbuka dan banyak Jenderal Iblis memasuki arena. Semua Jenderal Iblis ini diikuti oleh para kultivator. Wakil Panglima Tertinggi Xuanmo membuka matanya dan menatap satu orang di antara para Jenderal Iblis dengan geram dan mendengus pelan. Orang yang menjadi perhatiannya adalah Wang Lin. Mo Lihai mengerutkan keningnya saat dia melihat kursi besar yang kosong di kejauhan dan bergumam, "Aneh, mengapa Kaisar Iblis belum datang?" Suara Bei Hong, pria berbaju zirah emas itu kembali bergema. Sesuai perintah Kaisar, aturannya sama seperti biasanya. Aturannya akan dijalankan oleh mereka yang menantang orang lain. Mereka yang kalah dapat memanggil penolongnya untuk keluar.
Mereka yang menang juga dapat mundur, dan membiarkan pembantunya menggantikan mereka. Menangkan kedua ronde dan kamu akan maju terus. Jika menang dan kalah, kedua pihak akan dikeluarkan. Selain itu, siapapun yang menang sekali di ronde ini tidak dapat menantang orang lain, kata Beihong. Meskipun aturan ini tampak normal, namun ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah ini terjadi karena jika menang satu kali dan kalah satu kali, kedua pihak akan dikeluarkan. Karena itu, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dalam kompetisi ini. Jika kalah di babak pertama, berarti orang yang kalah sudah keluar. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam dengan membuat pemenang kalah di babak kedua, sehingga keduanya dikeluarkan. Wang Lin sedikit mengernyit. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati, pikir Wang Lin merenung. Beihong berbicara sekali lagi, persaingan ini boleh saja berakhir dengan kematian, tapi tidak boleh ada Jenderal Iblis yang mati. Jika seorang Jenderal Iblis tewas, maka orang yang membunuh Jenderal Iblis itu akan terbunuh, kata Beihong dengan dingin. Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya dan menatap dingin ke arah Beihong. Menggunakan persaingan antar Jenderal Iblis dan pembantaian antar kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di Tanah Roh Iblis, mereka harus bisa berjalan melewati darah, pikir Wang Lin lalu menarik pandangannya. Sesaat kemudian, Beihong menunjuk seseorang dengan tangan kanannya dan berkata, "Aku memilih siapa yang akan memulai. Jenderal Iblis Mu Yun, keluarlah." Orang yang ditunjuk melangkah keluar dan berjalan ke arena. Dia mengenakan baju besi dan nampak kurus, matanya cekung dan wajahnya pucat. Mu Yun. Orang ini dapat dianggap sebagai 30 teratas di antara para Jenderal Iblis. Dikabarkan dia melatih jurus 9 kematian dan kehidupan. 300 tahun yang lalu dia telah mencapai 5 kematian dan kehidupan. Mu Yun ini sangat kuat. Kompetisi Jenderal Iblis kali ini menarik. Aku penasaran siapa yang akan menantangnya. Beihong kembali bicara, jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 tarikan napas, aku akan menunjuk seseorang. Mu Yun berdiri diam di sana. Setelah napas kelima, Jenderal Iblis Xi Xiao melangkah keluar. Saat Xi Xiao berjalan keluar, mata Jenderal Iblis Mu Yun sedikit menyipit. Begitu dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru, "Xi Xiao, Jenderal Iblis Xi Xiao." Kultivasinya dapat dianggap sebagai 3 teratas. Apakah ini akan dianggap sebagai penindasan? Awalnya aku mengira lawan Xi Xiao adalah Mo Lihai. 300 tahun yang lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah Xi Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dialami Xi Xiao. Penampilan Xi Xiao ini hanya bisa dianggap sebagai iblis. Dia berjalan dan berhenti 300 kaki di depan Mu Yun, lalu dengan tenang berkata, "Mu Yun, kau bukan lawanku, mundurlah." Jenderal Iblis Mu Yun tersenyum tipis, namun senyum ini memancarkan aura yang sangat gelap. "Xi Xiao," kata Mu Yun dengan kejam. Tangan kanannya terulur dan kabut hijau keluar dari jari-jarinya. Terdengar suara mendesis saat 5 kabut hijau bergerak di sekitar jari-jarinya, nampak seperti 5 ular hijau. 5 energi iblis kehidupan dan kematian. Tampaknya kau telah menerobos ke alam 7 kematian dan 7 kehidupan. Tapi itu masih belum cukup, kata Xi Xiao menatap Mu Yun dan sedikit menggelengkan kepalanya. Mu Yun tersenyum dingin sambil mengulurkan tangan kanannya. Segera kelima ular hijau itu berputar sebelum melesat ke arah Xi Xiao. Xi Xiao tak bergeming. Dia menggerakkan tangan kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya, lalu jari tengah, dan akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan. Cahaya berbentuk berlian tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan Xi Xiao dan menghantam 5 ular hijau, hingga menyebabkan ledakan keras. Kelima ular hijau langsung dihancurkan oleh cahaya berlian. Di saat yang sama, cahaya berlian dengan cepat melesat keluar dan berhenti tepat di depan tubuh Mu Yun dan meledak. Kekuatan ledakan itu menyebabkan wajah Mu Yun langsung pucat. Dia terdorong mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Xi Xiao menarik tangan kanannya dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang kau tidak cukup kuat, pembantumu bisa keluar." Saat dia selesai bicara, tanah mulai bergetar dan seorang bertubuh besar berjalan keluar dari kerumunan. Dia tiba di hadapan Xi Xiao dalam 3 langkah, dan menyeringai, "Boneka kecil, aku Tian Lui, yang terhormat dari Sekte Roh Raksasa." Wang Lin melihat pria besar itu. Sekte Roh Raksasa adalah sekte besar di planet Tian Yun. Sekte ini mirip dengan klan iblis raksasa yang memiliki kekuatan fisik dan tubuh yang besar. Tian Lui meraung dan melangkah maju. Energi spiritual surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut yang menyelimutinya saat dia menyerang Xi Xiao.
Si Xiao mendengus dingin, dia bahkan tidak bergerak saat mengulurkan tangan kanannya, dan dengan cepat membentuk kerucut dan menusukkannya ke depan, tepat ketika Tianlui muncul dan menghantam dahinya hingga tubuhnya mundur beberapa langkah, dan meledak menjadi potongan daging yang tersebar di arena. Sesaat kemudian 5 cahaya tipis keluar dari potongan daging dan menyatu dengan tubuh si Xiao. Tidak ada pertarungan hidup dan mati antara para jenderal iblis, tapi kalian orang asing di sini hanya untuk dibunuh, kata si Xiao menarik tangannya. Dia bahkan tidak melihat daging di tanah. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia menatap Mo Lihai. Mo Lihai, apa kamu berani bertarung denganku? Mo Lihai menatap Shi Xiao dan berkata, aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan bertarung dalam kompetisi. Mata Shi Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai sejenak. Akhirnya, matanya beralih ke Wang Lin dan menyeringai, kamu, kemarilah dan bermainlah denganku. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Shi Xiao dan dengan tenang berkata, aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tidak bisa membunuh. Shi Xiao mendengus dingin saat mendengar itu. Bei Hong menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berkata, Jenderal Iblis Shi Xiao, kau telah memenangkan pertarungan ini. Menurut aturan, kau tidak boleh menantang siapapun di ronde ini. Shi Xiao menatap Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berkata, karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu. Wang Lin tetap tenang dan bahkan tidak melihatnya. Sesaat kemudian Bei Hong menunjuk Wang Lin dan berkata, kau, keluarlah. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di arena. Jika tidak ada yang menantang dalam waktu 10 tarikan napas, aku akan menunjuk seseorang, kata Bei Hong. Wang Lin menatap langit dengan ekspresi tenang. Sementara suara percakapan di arena terdengar. Orang ini sangat sombong, tapi dia tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis Shi Xiao, ini konyol. Sebagai orang asing di negeri iblis, sebaiknya jangan terlalu sombong, atau satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Sepertinya orang ini masih belum mengerti tempatnya. Saat suara percakapan menyebar, Xuan Mo mendengus pelan. Ada satu orang yang duduk di belakangnya, orang ini berusia setengah baya dan mengenakan baju besi biru. Penampilannya nampak tenang, tapi dia memancarkan aura yang kuat. Dia menoleh saat mendengar Xuan Mo mendengus dan bertanya, Wakil Panglima tertinggi Xuan, kamu kenal orang ini? Xuan Mo tampak muram saat berkata, aku tidak mengenalnya, tapi orang ini pasti bisa menempati posisi 3 teratas, mungkin bahkan nomor 1 pun tidak akan sulit. Pria parubaya itu terkejut sebelum menoleh untuk melihat Wang Lin dengan tajam dan berkata, tingkat kultivasi orang ini hanya pada puncak tahap akhir transformasi jiwa, tidak akan semudah itu baginya untuk menempati posisi pertama. Xuan Mo sedikit mendengus, Wakil Panglima tertinggi Chuning. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak berada di posisi pertama, maka aku akan memberimu bendera surgawi, tapi jika orang itu berada di posisi pertama, kau akan memberiku pil Xuan milikmu. Chuning sedikit mengernyit, baiklah. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini yang bisa membuat Wakil Panglima tertinggi Xuan begitu percaya diri. Xuan Mo mencibir dalam hati, jika kamu terluka parah olehnya, kamu juga akan yakin. Sesaat kemudian, seorang keluar dari tempat para jenderal iblis, dia mengenakan baju zirah gelap dan muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Saya harap rekan kultivator bersikap sopan dan tidak bertarung dengan saya untuk memperebutkan posisi penantang. Kata Jenderal Iblis Audi tertawa keras, tawanya menunjukkan rasa percaya dirinya. Jenderal Iblis Audi bisa dianggap sebagai orang tengah di antara para Jenderal Iblis, dia sangat pandai memanfaatkan situasi yang menguntungkan, meskipun dia terkadang agak tidak tahu malu, selama dia menang melawan Wang Lin, itu berarti dia telah mengalahkan Mo Lihai. Selain itu, karena Mo Lihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertarungan untuk melewati ronde pertama, tidak heran, dia meminta untuk bersikap sopan. Jenderal Iblis Audi menatap Wang Lin dan tersenyum mengejek, lebih baik kau menyerah sekarang jika kau ingin hidup, bahkan jika kita seimbang, aku masih punya seorang penolong. Saat Audi mengatakan itu, banyak Jenderal Iblis memperlihatkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Namun ada beberapa Jenderal Iblis memiliki ekspresi yang berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya, dia menatap Wang Lin dengan ekspresi dingin. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap Ao, di sebelum sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak sebanding denganku. Ao, terkejut sebelum tertawa keras, orang sombong. Biarkan aku melihat apa kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong.
kata Audi melangkah dan langsung menghilang dari arena. Saat dia menghilang dari arena, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dan tidak terkejut sedikit pun. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Tanah nampak berguncang dengan hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dari kaki Wang Lin saat sejumlah besar energi spiritual surgawi melonjak dari kakinya. Pada saat ini, bumi yang diinjak Wang Lin seperti magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan lahar magma melesat ke langit. Audi dipaksa keluar dari tanah sejauh 50 kaki dari Wang Lin dan melesat ke udara, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Teknik menyerang dari tanah ini digunakan bersama dengan binatang iblis yang terhubung dengan kehidupannya, jadi meskipun musuhnya telah menggunakan mantra untuk meruntuhkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Bahkan, dia seharusnya dapat mengubah strateginya dan menyerang dari samping. Selain itu, hal terpenting bahwa arena seluas 10.000 kaki ini telah dipenuhi dengan banyak segel batasan, membuatnya 10 kali lebih sulit untuk bergerak saat menggunakan teknik menyerang di tanah. Saat ini, Audi tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Tatapan Wang Lin bagaikan pedang tajam yang diarahkan langsung padanya di udara. Dia bisa merasakan bahaya dan firasat buruk muncul di hatinya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.